Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Syadina Isa Ditama. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang ekspresi gen human insulin-like growth factor 1 dengan ACC number NCBI E013061 dalam protein rekombinan. Memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Anissa Humaira SPM Biotek. Baik, pertama kita perlu ketahui dulu apa itu protein rekombinan. Di sini protein rekombinan adalah suatu bentuk manipulasi dari protein yang dihasilkan dalam berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah besar protein, memodifikasi urutan gen, dan memproduksi produk komersial yang bermanfaat. Pembentukan protein rekombinan dilakukan melalui perantara khusus yang dikenal sebagai vektor. Nah, di samping ini merupakan gambar prosedur cloning DNA rekombinan. DNA dari organisme sumber dibelah dengan restriksi endonuklease dan dimasukkan ke dalam vektor cloning. Kemudian vektor cloning insert membangun DNA, kemudian diperkenalkan ke dalam sel inang target dan para sel yang membawa konstruk diidentifikasi dan tumbuh. Jika diperlukan, cloning gen dapat dinyatakan dalam sel inang dan protein yang diproduksi dan dipanen. Kemudian di sini ada restriksi endonuklease. Nah, seperti yang terlihat dalam banyak prosedur rekayasa genetika, definisi fragmen DNA harus diisolasi dan kemudian baru digabungkan dengan segmen DNA lainnya. Untuk tujuan ini digunakan enzim yang dapat memotong DNA dan bergabung bersama-sama lagi di dalam sel. Yang paling penting adalah pembatasan endonuklease, kelompok enzim bakteri yang membelah untai ganda DNA dengan cara urutan tertentu. Berbagai enzim restriksi diketahui diberi nama menggunakan singkatan berdasarkan organisme dari mana mereka berasal. Contoh yang digunakan di sini adalah E. coli, sebuah nuklease diisolasi dari bakteri E. coli. Seperti banyak restriksi endonuklease lainnya, E. coli memotong DNA pada bagian dari sebuah palindrom, dengan kata lain segmen pendek DNA, di mana keduanya untai dan untai yang berlawanan memiliki urutan yang sama. Dalam hal ini urutannya adalah 5:3. E. coli, sebuah homodimer, memotong ikatan diester asam fosfat di kedua untai antara G dan A. Hal ini menyebabkan pembentukan komplementer menggantung atau sticky yang diselenggarakan bersama oleh pasangan basa. Namun mereka dengan mudah dipisahkan, misalnya dengan pemanasan ketika fragmen didinginkan. Kemudian ujung yang bergantung berhibridisasi lagi dalam susunan yang benar. Situs pembelahan kemudian dapat disegel lagi oleh DNA ligase. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme kerja HGH atau Human Growth Hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Di sini Human Growth Hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari pertama-tama mengalir melalui pembuluh darah menuju ke organ hati. Nah, di dalam hati, Human Growth Hormone dirubah menjadi insulin-like growth factor 1.
Nah, kemudian insulin-like growth factor membentuk keluarga polipeptida yang terkait secara struktural yang mengendalikan beberapa aspek perkembangan pada mamalia. Ekspresi keluarga gen insulin ini dan transkrip mRNA serumpunnya telah diamati pada jaringan dan embrio dari berbagai spesies. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa uh, human growth hormone memainkan peran penting selama pertumbuhan dan perkembangan awal keduanya in vitro dan in vivo. Salah satu pada pembahasan kali ini adalah E. coli JM109 sel kompeten efisiensi tinggi diperoleh dari promega digunakan untuk transformasi yang berfungsi sebagai tuan rumah untuk plasmid rekombinan dan rekombinan ekspresi protein. Nah, insulin-like growth factor ini membentuk keluarga polipeptida ya, yang terkait secara struktural. Kemudian selanjutnya yaitu di sini menggunakan cloning cDNA dari bovine faktor pertumbuhan seperti insulin 1 dari kerbau Mesir dan ekspresi protein rekombinannya di E. coli. Pada kali ini P target tetrameter sistem vektor ekspresi mamalia dibeli dari Promega dan digunakan sebagai vektor cloning. Kemudian prosedur yang dilakukan yaitu berupa jaringan hati diperoleh dari kerbau jantan hibrida coklat muda umur 9 sampai 12 bulan. Nah, jaringan hati yang terkumpul dibilas dalam salin 1 kali buffer fosfat steril dan dibedah dengan cepat dengan menggunakan pisau bedah. Tabung regen stabilisasi RNA digunakan untuk jaringan spesimen yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius semalam. Kemudian dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius, menunggu ekstraksi RNA jaringan steril. Kemudian kit isolasi RNA total yang digunakan untuk mengekstraksi RNA total dari jaringan sapi sesuai dengan instruksi pabriknya. Untuk memperkirakan konsentrasi RNA terisolasi dari spesimen jaringan, kerapatan optik pada 260 sampai 280 nanometer direkam menggunakan fluorometer, thermovisor scientific, dan spektrofotometer PECLAB. Kemudian analisis integritas RNA dilakukan menggunakan Agilent 2100 bioanalyzer menggunakan kit analisis nanolab chip. Hanya 20 mikroliter larutan yang digunakan untuk reaksi reverse transcription dengan menyiapkan master mix untuk meminimalkan kesalahan pemipetan. Dalam tabung PCR steril 0,5 ml dan kemudian disentrifuse sebentar sehingga membagi menjadi tabung PCR 0,2 ml. Sebelum ini RNA total dicairkan di atas es dan didenaturasi pada 65 derajat Celcius selama 15 menit. Selain itu, semua larutan untuk RT juga dicairkan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 sampai 60 detik. Kemudian disimpan pada suhu es selama persiapan.
kemudian di centrifuge dan di denaturasi. Kemudian di sini untuk cloning p-target dipekerjakan. Sebelum cloning, ujung tumpul dihasilkan PFU cDNA pada insulin adalah Tylet menggunakan 1 mikroliter Taq polymerase. Kemudian reaksi 10 kali buffer dengan MgCl2 ATP dan didistilasi air. Kemudian dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit dan produk yang dihasilkan langsung digunakan untuk reaksi ligasi dengan DNA ligasi, buffer, vektor, amplikon, dan air suling. Kemudian campuran dibiarkan inkubasi semalam pada 4 derajat Celcius untuk mencapai maksimum efisiensi ligasi. Rasio molar dari sisipan atau vektor dioptimalkan pada 3:1. Kemudian transformasi E. coli JM109 pada dasarnya dilakukan sesuai dengan prosedur standar kejut panas. Di sini ada hasil, yaitu pada insulin telah berhasil dikloning dari hati sapi p-target vektor dan kemudian mengubahnya menjadi E. coli galur JM109. Protein IFG ini rekombinan telah berhasil diekspresikan pada ukuran yang diharapkan sebesar 7,6. Kemudian ini harus menawarkan bantuan yang berharga untuk mentransaksi p-target rekombinan vektor. Kemudian menyimpan cDNA. cDNA ini masukkan ke dalam sel mamalia. Hal ini dipertimbangkan untuk memfasilitasi produk skala besar protein insulin rekombinan yang dilipat dengan baik dan berskala besar sehingga memungkinkan penyelidikan menyeluruh terhadap efek klinis dan farmasinya baik in vitro dan in vivo. Pada konteks ini, E. coli telah dianjurkan sebagai tuan rumah yang tepat untuk produksi protein heterolog yang dianggap berasal dari efektivitas biaya. Urutan genom yang diketahui, kemudahan dan kenyamanan pembiakan dan manipulasi, dan produksi protein hasilnya tinggi. Dalam pekerjaan ini, digunakan teknik RT-PCR yang kuat untuk mengkloning sebuah insulin atau IGF-1 cDNA dari kerbau Mesir dan kemudian mengubahnya menjadi E. coli strain JM109 untuk ekspresi protein. IGF-1 yang pada dasarnya berfungsi sebagai hormon endokrin yang terutama disekresikan oleh hepatosit dan selanjutnya diangkut ke organ lain. Oleh karena itu, ditargetkan jaringan hati untuk cloning cDNA IGF-1 karena kelimpahan mRNA yang diharapkan. cDNA caprain pada insulin ini atau IGF-1 berisi 465 base open reading frame yang mengkode protein ini yang terdiri dari 154 asam amino berbagi rentang identitas 83-99% dengan spesies lain dan
identitas tertinggi dengan ruminansia. Selain itu, pendekatan berbasis RT-PCR telah digunakan untuk cloning reseptor babi. Seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.